Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Istilah staycation dan Cikarang saat ini sedang sering dibicarakan. Dan apa yang terjadi sangat tidak boleh diremehkan. Ini adalah fenomena serius yang harus segera dicari jalan keluarnya. Fenomena ini meledak gara-gara pelaporan ke polisi oleh seorang karyawati kontrakan di sebuah pabrik di Cikarang tentang perilaku atasannya yang mendesaknya untuk staycation bila ingin kontraknya diperpanjang. Sekedar catatan, staycation sederhananya berarti mengisi liburan dengan menginap di tempat yang sebenarnya tidak jauh dari rumah. Aslinya sih istilah staycation ini tidak berkonotasi mesum. Tapi perlahan, staycation sekarang semakin sering digunakan untuk mewakili perilaku tidur bersama bukan pasangan resmi di hotel. Staycation menjadi sejajar dengan kata-kata seperti check-in yang sebenarnya juga tidak bermakna negatif. Kembali ke kisah awal, si karyawati mengadu bahwa atasannya meminta dia menginap bersama di sebuah hotel dan kalau dia menolak, ada ancaman bahwa masa kontraknya tidak akan diperpanjang. Begitu berita yang meledak, dengan segera banyak pihak berkomentar bahwa di Cikarang hal semacam itu biasa terjadi. Jadi ini bukan kasus satu-satunya di Cikarang. Tentu saja ada pertanyaan, memang ada apa dengan Cikarang? Saya beri gambaran sedikit tentang daerah ini ya. Cikarang adalah sebuah kota di Kabupaten Bekasi yang terletak sekitar 34 km sebelah timur Jakarta. Cikarang dikenal sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekspornya sejajar dengan Batam. Para investor dari 25 negara mendirikan pabrik di Cikarang karena kemudahan dan fasilitas yang tersedia. Saat ini ada lebih dari 2.000 unit pabrik di sana. Karena kondisi itu, ada banyak pekerja yang datang dan menetap di Cikarang. Sebagian besar bekerjanya di mata rantai bawah proses produksi yang mensyaratkan skill dan kualifikasi kerja yang rendah. Bisa dibilang daya tawar mereka pada dasarnya rendah. Bila perusahaan tidak berkenan, dengan mudah posisi yang diisinya akan diganti oleh pelamar kerja lain yang jumlahnya berlimpah. Perusahaan sendiri lazim memilih untuk mempekerjakan mereka dengan sistem kontrak. Bisa kontrak beberapa bulan atau 1 tahun yang bisa diperpanjang setelah masa kontrak itu habis. Dengan cara semacam itu, perusahaan bisa dengan mudah memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak karyawan. Menurut aturan ketenagakerjaan kita, seorang karyawan tetap tidak bisa diberhentikan begitu saja. Bukan saja alasan pemberhentiannya harus jelas, perusahaan pun wajib memberikan pesangon yang relatif besar terhadap si karyawan yang diberhentikan. Dalam konteks itulah, kasus karyawati yang diajak staycation ini bisa dipahami. Si karyawati ini hanya dikontrak 3 bulan. Saya duga dia tidak tinggal bersama keluarganya yang bisa menjadi tempat dia berlindung. Saya duga juga dia sebenarnya tidak memiliki kualifikasi yang memungkinkan dia bisa dengan mudah pindah-pindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia butuh penghasilan tetap, dan karena itu dia butuh bekerja di perusahaan tersebut. Sialnya dia bekerja di sebuah tempat yang atasannya memang punya niat gila. Atasan ini tahu bahwa nasib karyawati yang berada di bawahnya bergantung pada dia. Dia punya otoritas untuk menentukan jalan hidup bawahannya itu. Itulah yang dia manfaatkan. Dia percaya para karyawati itu tidak akan memiliki kesanggupan untuk melawan. Dia percaya para karyawati itu akan dengan mudah menyerah. Dan itu mungkin sekali sudah dia lakukan pada karyawati lain. Si korban sendiri mengaku bahwa dia mendengar bahwa praktek pemaksaan semacam itu sudah lazim terjadi. Jadi, kalau sampai saat ini tidak terpublikasikan, itu artinya para korban lain memilih diam. Kesannya, si bos ini juga tidak merasa harus berhati-hati. Ajakan dia untuk staycation itu dilakukan melalui WhatsApp, bukan secara lisan, secara langsung. Dengan mengajak staycation karyawatinya melalui WhatsApp, si atasan sebenarnya memberikan bukti yang bisa digunakan kalau si bawahan mau memeras balik. Jadi kalau si atasan sekarang tetap seceroboh itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia itu memang ceroboh karena tidak berpengalaman. Kedua, dia begitu karena percaya bahwa mangsa buruannya sedemikian lemah sehingga tidak mungkin melawan. Dia ceroboh karena dia merasa dia tidak akan terjangkau. Kalau ini yang terjadi, itu membenarkan cerita-cerita bahwa kejahatan seksual itu tidak terjadi hanya di 1-2 kasus, tapi di banyak kasus. Di perusahaan itu saja bisa jadi ada lebih banyak korban selama bertahun-tahun, tapi tak ada yang berani bicara.
Predatornya bisa jadi bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Lebih jauh lagi, ini mungkin tidak terjadi hanya pada satu pabrik, tapi juga di 2000 pabrik lainnya di Cikarang. Lebih luas lagi, ini mungkin tidak hanya terjadi di Cikarang, tapi juga di daerah-daerah lain. Dan jangan bayangkan ini cuma terjadi di satu jenis usaha seperti industri manufaktur. Selama ada hubungan kuasa yang timpang, potensi eksploitasi semacam ini sangat mungkin terjadi. Misalnya saja, kita sudah berulang kali mendengar ini terjadi di dunia hiburan. Cerita tentang artis-artis yang harus mau ditiduri sutradara agar bisa memperoleh peran sudah menjadi cerita-cerita di balik tirai yang lazim terdengar. Begitu juga di lembaga terpandang seperti DPR. Menghentikan praktek mesum semacam itu tidak mudah dilakukan. Sekarang saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya. Saya pernah membantu seorang karyawati yang dieksploitasi secara seksual oleh atasannya di sebuah badan atau lembaga negara yang bereputasi tinggi. Gadis ini diperkosa. Kalau dilihat secara sepintas, si pemerkosa sama sekali tak memperlihatkan ciri-ciri atasan yang bersyahwat tinggi. Dia sudah cukup tua, tambun, nampak soleh. Dia berpendidikan sangat tinggi. Dia pernah mewakili Indonesia di luar negeri. Dia memiliki anak berkebutuhan khusus yang bersama ibunya ditempatkan di sebuah kota yang jauh dari Jakarta. Di sisi lain, si karyawati adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah pensiun, ibunya tidak bekerja. Karena itu dia adalah anak yang paling diharapkan membantu kedua orang tuanya. Statusnya di lembaga tersebut juga kontrakan, yang perpanjangan kontraknya sangat ditentukan oleh kemurahan hati si atasan. Dia diposisikan sebagai staf khusus si bos, yang menyebabkan dia sering berada berdua bersama pria busuk itu. Pemerkosaan terhadapnya berlangsung ketika dia dijebak agar membantu pekerjaan si bos di kamar di sebuah hotel ketika kantornya melakukan rapat kerja di luar kota. Dia pada awalnya berusaha melawan, tapi akhirnya terpaksa menyerah karena ancaman si atasan. Tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi berikutnya. Ketika dia berusaha bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya, tidak ada orang-orang di kantornya yang berani bicara. Bahkan ketika dia menyampaikan ini kepada beberapa petinggi yang ia percaya, cerita itu diabaikan sama sekali. Pada awalnya ia memilih diam. Ia sangat butuh pekerjaan itu. Ia juga tak ingin orang tuanya menderita kalau mendengar anaknya diperkosa. Jadi dia berusaha menahan diri dengan terus menanggung penderitaan. Tapi sang atasan setelah pemerkosaan terus melakukan berbagai upaya untuk mengulangi aksi bejatnya. Melalui WhatsApp, dia terus merayu sang karyawati dan masih mencoba untuk menidurinya lagi. Sampai akhirnya si karyawati tak tahan dengan membongkar kisah hitam ini kepada publik melalui medsosnya. Saya membantu dia ketika kisah ini menyebar. Si karyawati menunjukkan chat-chat mesum yang dikirimkan si pemerkosa. Saya mengadvokasi hak-hak karyawati itu. Sebuah lembaga negara yang bertugas mengawasi badan tersebut menyimpulkan bahwa pria tersebut memang terbukti melakukan perbuatan maksiat. Keramaian yang terjadi, akhirnya si bos itu mengundurkan diri. Tapi si karyawati tetap tidak diperpanjang kontraknya. Badan di mana ia bekerja juga seperti tidak peduli dengan nasibnya. Mereka sama sekali tidak menyatakan simpati, meminta maaf, apalagi ganti rugi. Yang lebih memprihatinkan lagi, dia justru dibully oleh sebagian karyawan dan juga karyawati di badan itu. Dia dituduh menyebarkan fitnah dengan tujuan merusak nama baik si pejabat. Ada yang bilang kenapa baru dilaporkan sekarang dan tidak pada saat kejadian berlangsung. Dan salah satu hal yang mempersulit adalah ketiadaan bukti. Kalau saja langsung sesudah pemerkosaan terjadi si korban memeriksakan diri, keadaan pasti akan jauh lebih mudah. Tapi siapa sih yang bisa langsung berpikir cepat ketika mimpi buruk itu terjadi? Butuh waktu sebelum korban akhirnya berani bicara. Si karyawati dan saya sendiri bahkan diancam akan diperkarakan secara hukum dengan tuduhan menyebarkan fitnah. Apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah upaya melawan tindak kekerasan seksual di tempat kerja sama sekali tidak mudah. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan melalui kerja kolektif. Kalau si korban berani bicara, bertindak cepat, dan ada dukungan baik dari komunitas terdekat dan juga dari kelompok-kelompok eksternal yang bersimpati. Seperti saya katakan, apa yang terjadi di Cikarang tidak bisa dianggap sepele. Setiap hari, kekejian serupa
bisa terjadi. Kita harapkan saja dalam kasus Cikarang ini pelaku memperoleh hukuman yang bisa membuat jera siapapun yang berpikir untuk memangsa perempuan-perempuan tak berdaya di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.